Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang prosedur penetapan kadar alkohol dari minuman hasil fermentasi. Adapun video ini merupakan salah satu media atau sarana untuk pendukung meningkatkan pemahaman tentang untuk pelaksanaan praktikum fitokimia di Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi. Oke, mengenai alkohol, seperti yang sama kita ketahui, bahwasanya alkohol secara umum dikenal merupakan senyawa yang mengandung gugus OH. Secara kimia, alkohol adalah senyawa-senyawa yang mengandung gugus OH. Akan tetapi secara umum, apabila orang menyebutkan mengenai alkohol, berarti ini menuju atau merujuk kepada senyawa etanol atau C2H5OH. Secara umum, apabila orang menyebutkan tentang alkohol, maka ini merujuk kepada senyawa etanol. Di mana seperti yang kita ketahui, awalnya senyawa alkohol ini ditemukan, ini adalah dari hasil fermentasi bahan-bahan makanan atau fermentasi gula. Di dalam sehari-harinya kita tentunya sering sekali bertemu dengan proses-proses fermentasi seperti ini, seperti pembuatan bahan-bahan makanan seperti pembuatan tapai, pembuatan tempe, pembuatan keju, dan lain sebagainya. Secara definisinya, proses fermentasi ini merupakan suatu proses penguraian senyawa dengan memanfaatkan mikroorganisme. Secara umum, beberapa proses fermentasi ini dapat kita lihat penggunaan proses fermentasi ini melibatkan ragi atau mikroorganisme. Secara kimianya, proses fermentasi ini dapat kita lihat dengan rumus seperti ini. Artinya, dari proses fermentasi ini adalah senyawa gula, kemudian ini akan diuraikan oleh ragi, di mana secara umum bakteri yang terlibat di dalamnya ini adalah Saccharomyces cerevisiae. Kemudian bakteri ini akan mengubah senyawa gula ini menjadi senyawa alkohol atau etanol dan munculnya gas CO2 serta pelepasan energi. Nah, hal ini terjadi hampir pada semua bahan-bahan yang mengandung gula atau semua bahan-bahan turunan karbohidrat. Hampir semua senyawa-senyawa bahan yang mengandung karbohidrat ini akan difermentasikan sehingga menghasilkan senyawa alkohol, gas CO2 dan energi seperti ini. Nah, adapun pada objek praktikum kita, nanti kita akan mencoba menentukan berapa hasil atau persentase kadar alkohol yang dihasilkan dari bahan alam hasil fermentasi, atau dari sini kita ambil sampel, ini adalah minuman tua. Ini yang umum kita temukan di Sumatera Barat atau di beberapa daerah di Indonesia. Ini merupakan hasil fermentasi dari berbagai jenis bahan alam karbohidrat. Berdasarkan sumbernya, kita ketahui berapa bahan yang paling sering dijadikan tua, diantaranya adalah singkong, beras, kemudian air kelapa, air penau atau kita kenal dengan air gula aren, dan lain sebagainya. Hampir semua jenis-jenis bahan yang mengandung gula atau turunan karbohidrat ini dapat difermentasikan dengan menggunakan ragi. Nah, pada kesempatan ini kita akan gunakan sampel ini minuman hasil fermentasi yang kita peroleh dari pedagang-pedagang yang berada di wilayah Sumatera Barat. Kemudian alatnya kita gunakan ini adalah set destilasi.
di mana di sini dapat kita lihat ini adalah labu destilasi, kemudian ada kondensor. Labu destilasi nanti berfungsi sebagai tempat sampel dan untuk memanaskan sampel. Kemudian kondensor ini sebagai pendingin, kemudian lampu spiritus ini untuk alat untuk pemanasan, dan gelas ukur ini nanti untuk menghitung volume alkohol yang didapatkan. Prosedurnya ini seperti destilasi sederhana saja, artinya kita ketahui destilasi ini adalah suatu proses pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan titik didih. Artinya di dalam minuman sampel kita, minuman alkohol ini akan kita ketahui di dalam sampel tersebut ada alkohol campuran antara alkohol dengan air. Nah, yang ingin kita lakukan di sini adalah bagaimana caranya memisahkan alkohol dengan air ini dengan prinsip destilasi. Artinya di dalam rangkaian ketika kita sudah memasang alat destilasi terpasang seperti ini. Kemudian di sini adalah labu, kemudian dari labu ini kemudian dihubungkan kepada kondensor. Kondensor dengan posisi harus miring seperti ini, dengan tujuan nanti uap yang mengembun ini dapat mengalir turun ke wadah penampung atau destilatnya dapat kita tampung. Kemudian pada kondensor nanti ini akan diisi dengan air dingin, di mana nanti dapat kita lihat dari gambar di sini adalah tempat air masuk dan di atas adalah tempat air keluar, sehingga kondensor ini dapat terisi dengan penuh dan berfungsi dengan maksimal. Kemudian pada labu ini kita gunakan alat pemanas, dalam hal ini kita menggunakan lampu spiritus. Fungsinya nanti adalah untuk meningkatkan suhu dari larutan. Dan kemudian termometer kita pasang ini untuk mencatat suhu didih larutan atau suhu uap larutan. Nah, secara prosedurnya nanti kita sampel tuak ini kita ambil kita ukur sebanyak 1 liter dan kita masukkan ke dalam labu destilasi. Kemudian kita tambahkan beberapa buah batu didih untuk mencegah terjadinya ledakan atau bumping. Kemudian alat destilasi kita rangkai sesuai dengan gambar seperti pada gambar. Kemudian kita lakukan proses destilasi sampai alkohol habis terpisah semuanya. Kemudian larutan ini kita didihkan, di mana nanti ketika ada alkohol dengan air, maka alkohol ini akan menguap terlebih dahulu. Karena kita ketahui titik didih alkohol ini lebih rendah daripada titik didih air. Sehingga nanti alkohol ini kita temukan nanti akan mendidih atau akan terpisah pada suhu sekitar 70 atau 75 derajat Celcius. Nah, ketika ini kita didihkan, tentunya nanti pada suhu 75 derajat, ini alkohol ini akan mulai menguap, sementara air ini akan tetap tertinggal di dalam labu. Nah, proses ini kita lakukan terus-menerus sampai semua alkohol ini terpisah dari larutannya. Semua alkohol terpisah dari larutan. Nanti alkohol yang menguap ini akan kita alirkan kepada kondensor, sehingga nanti kondensor berfungsi untuk mendinginkan uap. Alkohol yang awalnya berbentuk uap kemudian akan mengembun dan mengalir kepada labu penampung. Proses ini kita lakukan sampai semua alkohol terpisah sempurna. Hal ini kita tandai nanti dengan mulainya naik suhu didih ini yang mencapai 80 atau hampir mendekati 90 derajat Celcius. Nah, ini kita asumsikan bahwasanya di dalam campuran ini sudah tidak mengandung alkohol lagi. Dan pada titik ini, proses destilasi kita hentikan dan alatnya kita dinginkan. Kemudian setelah selesai destilasi, maka di sini akan kita dapatkan destilat yang merupakan adalah senyawa alkohol yang telah kita pisahkan dari minuman sampel kita. Nah, jumlah alkohol yang kita dapatkan nanti bisa kita ukur sehingga kadar alkohol ini dapat kita hitung berdasarkan jumlah volume alkohol yang kita dapatkan. Misalnya kita mendapatkan alkoholnya sebanyak 20 ml,
maka nanti kadar alkohol dari sampel kita ini adalah 20 ml per 1 liter larutan. Nanti kita akan temukan bahwa minuman ini mengandung alkohol sekian persen. Nah, bagaimana caranya kita membuktikan atau mengidentifikasi alkohol, apakah betul alkohol yang kita dapatkan? Tentunya ini bisa kita lakukan dengan analisis sederhana, seperti analisis organoleptis, yaitu dari sifat-sifat alkohol. Pertama, ini alkohol mempunyai sifat mudah menguap dan memberikan rasa dingin di kulit dan cepat kering. Nah, karena reaksinya bersifat endoterm dan dia memberikan rasa dingin di kulit. Hal kedua yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwasannya destilat kita ini memang betul adalah alkohol, yaitu dengan cara dibakar. Kita ambil sedikit hasil destilat, kemudian kita pisahkan ke dalam wadah, dan kemudian kita nyalakan. Apabila larutannya menyala dengan baik, maka ini bisa kita pastikan bahwasannya hasil destilat yang kita peroleh ini adalah alkohol. Dan kita bisa hitung persentase kadar alkohol. Mungkin sampai di sini penjelasan saya mengenai cara teknik menetapkan kadar alkohol dari suatu sampel larutan atau minuman alkohol. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.